Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jamil anbiya wal mursalin was sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhus khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi wa li masyayikh-masyayikhina wa li ustadzi-ustadzina wa nafa'an wa ala alihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa li baitihim wa nafa'na bihim wa bi ulumihim fid dunya wa dinil akhirah wa li jamil awliya fil Indonesia wa li jamil awliya fid dunya radhiyallahu anhum wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal a'immatil mujtahidin. Inna Allah ta'ala yahmina bihima yatima yumiduna bimadadi ma yanfa'na bi barakati manwari masrari ulumihim fid dunya wa dinil akhirah wa liqada hajatina min hawaiji dunia al-akhirah sallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunia al-akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin amin wa ya mujibas sailin. Babu jawazi i'lami ashabil mayyiti. Utawi iki iku bab wenange ngumumne keluargane mayit. Wa qarabatihi lan keluargane utawa kerabate mayit. Bimautihi sebab matine utawa kelawan matine mayit, ya. Wa karohatin na'yi lan makruhe, hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Wa karohatin na'yi lan makruhe na'yu. Na'yu itu adalah mengumumkan kematian sama seperti pengumuman yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Itu yang dimaksud dengan na'yu. Lalu pengumuman-pengumuman yang ada itu apakah masuk pada kategori na'yu atau tidak? Maka ini yang akan kita bahas, ya. Tolong diidentifikasi sendiri mana yang masuk kategori pengumuman kematian masuk pada kategori na'yu yang dilarang, atau pengumuman kematian yang memang masuk pada kategori sesuatu yang diperbolehkan. Jadi mengumumkan kematian itu boleh. Boleh. Di sini bahasanya itu boleh. Boleh itu apakah sunnah ataukah wajib? Yang jelas boleh lah. Kita tidak akan berani mengumumkan. Babnya jelas. Boleh. Cuman boleh. Ya. Rawaina. Hadis yang pertama. Rawaina ngriwayatna sapa kita fi kitabit Tirmidzi ing dalam kitab Imam At-Tirmidzi. Wabani majahilan ing dalam kitab Imam Ibnu Majah an Hudzaifah dan riwayatake saking Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sinten Hudzaifah. Idza mittu. Ini kata Rasulullah, idza mittu ing dalam are kalane mati sapa ingsun. Fala tu'dzunu, fala tu'dzanu. Fala tu'dzanu. Fala tu'dzinu, fala tu'dzinu. Ojo nggawe loro sira kabeh, ya. Ojo nggawe khosira sira kabeh. Dek sini itu minal idzan, dari memberikan kabar. Fala tu'zinu, ojo nggawe loro sira kabeh saking oleh sira kabeh ngabarno bi kelawan kematian ingsun nglarakne ahadan ing wong suwiji. Jadi kata Rasulullah, ketika aku mati, jangan kau buat sakit orang lain gara-gara kabar yang kalian berikan kepada orang lain akan kematianku. Bahasanya seperti itu ini hadisnya. Ya. Jangan berikan kabar yang bisa menyakiti orang lain, ya, yang bisa menyakiti orang lain akan kematianku. Ya. Karena kata Rasulullah, ini bi kelawan kematian ingsun ahadan ing wong suwiji. Ini sak temene ingsun Rasulullah iku akhafu kuwatir sapa ingsun ayyakuna ing yen to ana apa iklan, artinya mengabarkan itu iku nakyan
dadi nakyan, artinya dadi nakyan, kabar kematian sing dilakoni wong kafir jahiliyah. Iku maknane nakyan. Ngabari kematian nganggo carane wong jahiliyah. Itu maknane nakyan ya. Terus kata Hudzaifah, fa inni moko sak temene ingsun iku sami tu ngerti sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanha nyegah sinten Rasul anin na'i saking ngumumno kematian sing iso nggawa lara. Kan makanya di sini itu keterangannya wallazi alaihi al-jumhur anna mutlaqul i'lami bil mauti jaizun. Di sini itu makanya kesepakatan para ulama itu keterangan di bawahnya itu kan ada nomor 3. Di sini itu dijelaskan kalau cuman khusus ya, makanya akhirnya jumhurul ulama mengumumkan secara umum akan sebuah kematian itu hukumnya boleh. Lah kalau orang jahiliyah ya, kalau orang jahiliyah itu mengumumkan kematian itu tidak hanya sekedar mengumumkan kematian, tapi dibarengi dengan segala sesuatu, dengan kalimat-kalimat yang nggak enak lah, kurang pas loh. Jadi kalau murni ajakan untuk mendoakan, murni ajakan untuk mau mensolati itu boleh. Jadi besok ngati-ngati kalau kita mau mengumumkan kematian, mengungkapkan bela sungkawa, yo jangan membuat orang lain itu koyok-koyok nggak ono maneh lah, mung wong iki tok lah yang bisa seperti inilah. Ya. Qala at-Tirmidzi, qala dawuh sinten at-Tirmidzi Imam Tirmidzi, hadisun hasanun. Hadisun utawi ikilah hadis iku hasanun kang bagus. Nah, ini yang kita khawatir. Lah jadi besok kalau mati ya wis ya sudah, meninggal saja. Jadi yang tidak boleh mengabarkan kematian itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah an-na'yu. An-na'yu itu juga mengabarkan kematian. Jadi kalau mutlak cuman sekedar mengabarkan akan kematian itu sah dan boleh. Tapi kalau mengabarkan kematian dibarengi dengan hal-hal yang tidak seharusnya disampaikan itu justru malah tidak boleh. Nah, itu harus dalam tanda kutip itu harus dipahami lebih dalam itu. Dengan membaca hadis-hadis ini. Jadi harapan saya ketika kita mengkaji hadis ini tolong buat kriteria sendiri ya. Apa yang dimaksud dengan na'yu dan apa yang diperbolehkan dari mengabarkan kematian seseorang. Karena di sini belum dijelaskan batasan-batasan na'yu, mengabarkan kematian yang masuk pada kategori an-na'yu. Baik, kita lanjut hadisnya ya. Warwaina lan ngriwayatno sapa kita fi kitabit Tirmidzi ing dalam kitab At-Tirmidzi an Abdillah ibni Mas'ud dan riwayatake saking Abdillah ibni Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Kanjeng Nabi iyyakum ngrumuksa awak sira ing awak sira wan na'ya lan ngrumuksa awak sira ing na'yu. Na'yu itu adalah mengabarkan kematian seperti yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Ini bahasanya seperti itu. Lalu pertanyaannya bagaimana cara orang jahiliyah mengabarkan kematian? Nah, ini belum dijelaskan. Maka saya juga tidak berani menjelaskan. Harus selesai dulu ini kalimatnya ini. Fa'inan na'ya kata Rasulullah, fa'inan na'ya moko sak temene na'yu atau mengabarkan kematian iku min a'malil jahiliyati setengah saking penggaweane wong jahiliyah. Wa fi riwayati an Abdillahi wa fi riwayatin lan iku tetep kasebut ing dalam riwayat an Abdillah dan riwayatake saking Abdillah walam yarfa'uhu lan orang rafa'no sapa Abdillah ing kalimat
Berarti maksudnya itu ada hadis itu yang hadisnya kategori marfu. Cuman Abdillah itu tidak memarfukan hadis ini. Wa qala dawu sinten at-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Hadza asahu minal marfu. Hadza utawi ikilah hadis iku asahu luwih sah minal marfu'i tinimbang saking hadis marfu. Cuman wa dha'afa tetapi ning dhaifno sinten at-Tirmidzi Imam Tirmidzi ar-riwayataini ing rong riwayat. Cuman Imam at-Tirmidzi terkait dengan hadis ini ada dua riwayat yang beliau dhaifkan. Ini sudah berbicara tentang masalah hadis, tentang berbicara masalah kedudukan hadis. Tapi poinnya dari hadis yang hasan mengumumkan kematian itu boleh, yang tidak boleh itu na'yu. Terus warwaina lan ngriwayatna sapa kita fi sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'yan Najasyi ila ashabihi. Na'yan Na'yan ngungkapno bela sungkawa sinten Kanjeng Nabi An-Najasyi. Na'ya ngungkapno bela sungkawa sinten Kanjeng Nabi utawa ngabarno kematian sinten an Kanjeng Nabi An-Najasyi. An-Najasyi kematiane Najasyi ila ashabi maring sahabate Kanjeng Nabi. Ini di dalam kitab Sahih. Artinya kalau tadi Kanjeng Nabi itu melarang, hadis yang di atas itu kan Kanjeng Nabi itu melarang untuk mengabarkan kematian Kanjeng Nabi sehingga membuat orang lain itu sakit kan. Itu kan poin hadis yang pertama, hadis hasan yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Nah, di hadis yang lain Kanjeng Nabi itu di riwayatnya Sahih Bukhari, Kanjeng Nabi itu justru juga mengabarkan kematian Najasyi kepada para sahabat. Ya kan? Justru Kanjeng Nabi itu mengabarkan kematian Najasyi kepada para sahabat. Nah, berarti dari sini bisa diambil kesimpulan sementara sesuai dengan kalimat bab yang ada bahwasanya mengumumkan kematian seseorang itu boleh. Yang tidak boleh, yang dilarang oleh Kanjeng Nabi itu an-na'yu itu tadi. Na'yu kalau dilihat dari hadis yang atas yaitu mengabarkan kematian tapi bisa membuat orang lain itu tersakiti. Kalau susah wajar ya, kalau susah itu wajar. Tapi kalau membuat orang lain itu tersakiti bisa jadi putus asa, ya kan? Kayak kita tidak menemukan penggantinya. Karena kalimat-kalimat kita yang membuat orang lain itu sangat sedih gara-gara kematian seseorang yang sudah kita umumkan. Nah, itu yang tidak boleh. Itu yang masuk pada kategori na'yu. Jadi kalau cuman murni mengabarkan tentang kematian itu boleh. Tapi ketika kabar itu berpotensi untuk membuat orang lain itu sakit, ini berdasarkan pada hadis yang pertama ya, hadisnya riwayat dari Tirmidzi yang dikatakan hadis hasan, ya kan? Nabi jelas memberikan batasan falatu zinu bi ahadan. Jangan kau membuat orang lain itu sakit akan kabar kematianku, ya kan? Berarti ada kata tu'zinuna. Jadi selama kabar yang diumumkan tentang kematian seseorang tidak membuat orang lain itu sakit, itu boleh. Oh, ini bahasanya tu'zinuna itu. Tu'zinu itu memberikan izin, mengabarkan kematian. Jadi fala tu'zinuna moko ojo ngabar, fala tu'zinu moko ojo ngabarno sapa sira kabeh bi tentang kematian ingsun ahadan ing suwiji-wiji. Jadi Kanjeng Nabi itu melarang untuk mengabarkan tentang kematian. Kenapa? Kata Kanjeng Nabi, ini akhofu ayyakuna na'yan. Ini sak temene ingsun, iku akhofu kuwatir sapa ingsun ayyakuna na'yan. Aku kuwatir kabar iku mau masuk pada kategori kabar yang na'yan.
kabar kematianku itu masuk pada kategori kabar na'yan, artinya perilakunya orang kafir jahiliyah. Makanya dijelaskan fa inni sami'tu Rasulullah yanha anin na'yi. Makanya karena kata Hudzaifah mendengar kalau yang dilarang oleh Nabi itu bukan mengabarkan kematiannya, tapi nakyunya yang tidak boleh. Mengabarkan kematian seperti cara mengabarkannya orang jahiliyah akan kematian seseorang. Itu yang tidak boleh. Jadi maksudnya falatu zinuna itu maksudnya bukan maknanya, bukan, tadi saya salah itu. Bukan maknanya menyakiti orang lain, bukan. Tapi yang falatu zinuna ojo ngabari sapa sira kabeh bi tentang kematian ingsun ahadan ing swiji-wiji. Jadi Nabi itu memang melarang mengabarkan kematian beliau kepada orang lain. Tapi di riwayat lain justru Nabi mengabarkan, ya kan, di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam kitab Sahihain, berarti kitab Sahih Bukhari lan Sahih Muslim, itu justru Nabi itu dijelaskan mengabarkan tentang Najasyi, kematian Najasyi kepada para sahabat. Nabi melarang mengabarkan kematiannya, tapi Nabi sendiri mengabarkan kematian Najasyi. Mengabarkan kematian Najasyi kepada para sahabat. Lah, dari sini bisa disimpulkan mengabarkan kematian itu boleh. Tapi kalau mengabarkan kematian sehingga ini membuat apa ya? Ya itu tadi, na'yu itu. Itu yang tidak boleh. Sampai di sini jelas apa urung? Tak lanjutkan ya, Ini tinggal terakhir ini. Sedikit ini, tapi ngerodok piye. Warawaina lan ngriwayatna sapa kita fi sahihaini ing dalam kitab Sahih loro. Artinya maksudnya Sahihain itu kitab Sahih 2 itu yang dimaksud itu adalah kitab Bukhari dan kitab Muslim. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Annan Nabiya sak temene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, qala dawuh sinten Kanjeng Nabi fi mayyitin ing dalem mayit siji. Fi mayyitin ing dalem mayit siji. Ya kan? Fi mayyitin ing dalem masalah mayit siji. Dafinuhu kang padha mendem ing mayit sapa kaum ing mayit bilaili ing dalem wayah bengi. Walam ya'lam tetapine orang ngerti. Walam ya'lam tetapine orang ngerti sinten Kanjeng Nabi bihi kelawan mayit. Apa dawuhnya Kanjeng Nabi? Afala kuntum adzantumuni bihi, sampai seperti itu. Afala opo to ora kuntum ono sira kabeh iku adzantumuni awe kabar sapa sira kabeh ni ing ingsun bihi kelawan mautu fulan utawa bihi kelawan mayit. Jadi suatu ketika ada seorang mayit yang mati dan dikubur di malam hari. Sementara Nabi itu tidak tahu. Ternyata Nabi itu berkata kepada para sahabat yang jelas itu, kenapa kalian tidak memberitahu aku? Gitu kata Kanjeng Nabi. Artinya ini semakin menjelaskan bahwasanya memberikan kabar akan kematian seseorang itu diperbolehkan. Itulah. Terus